Selamat sore, Pak. Sore, Nenis. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung dimulai aja atau nunggu beberapa, sepertinya masih 10 orang lagi belum join, Pak. Menunggu nggak apa-apa sih, 5 menit lagi kali ya. 5 menit lagi ya, Pak. Baik, karena sudah pukul 16.35, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sony dan teman-teman semua. Terima Selamat kasih sore. telah berkenan hadir. Alhamdulillah hari ini dapat bertemu kembali dalam kegiatan skill set tutorial ARKIS yang kelima sekaligus pertemuan terakhir ya, Pak. Ya. Baik, mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa.
Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum dimulai, saya sampaikan dulu terkait rundown hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang barusan sudah kita lewati. Terus yang kedua ada materi dan diskusi yang akan segera dimulai. Yang ketiga ada sambutan dari Pak Sony sebagai pemateri. Dan yang keempat ada sambutan dari Rifdan sebagai Kahim KMIL. Yang kelima ada penutupan dari saya. Dan yang keenam ada foto bareng. Jadi nanti diharapkan videonya dapat on atau barangkali dari sekarang sudah bisa dapat di-on-kan videonya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Sony, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Dennis, tadi apa aja urutan kegiatannya? Pembukaan, materi dan diskusi, sambutan Pak Sony, sambutan Rifdan, penutup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terkait dengan pelatihan untuk GIS-nya, kemarin kita sudah diskusi banyak sebetulnya ya. Itu masih basic lah ya, dasar-dasar untuk bisa melangkah lebih jauh ya. Nah, saran saya kalau GIS itu nanti pengalaman nanti yang akan mengasah kemampuan GIS-nya. Pengalaman dalam konteks ini bukan hanya pengalaman mengerjakan, tapi uji coba-coba gitu ya, latihan dan lain-lainnya ya. Sering ngoprek gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Nah, kemarin saya udah kasih data peta ya, peta itu sebetulnya peta kegiatan proyek saya di Makassar kerja bareng dengan USAID untuk sumber daya air. Jadi ini proyeknya real banget gitu ya untuk menghitung debit keandalan untuk sistem penyediaan air minumnya salah satu desa di Kota Makassar. Salah satu kecamatan di Kota Makassar ya. Nah, saya kasih lihat dulu petanya ya. Nah, harapan saya sebetulnya sebelum nanti peta ini, nggak bisa di-share. Oh, bisa. Peta yang sudah saya kasih itu sebagai latihan ya, mengasah ya, mengasah untuk kemampuan GIS-nya ya, mulai misalkan dari input peta, misalkan ya, nanti saya coba ulangin tahapan-tahapannya ya. Input peta, kemudian kasih label nama gitu ya, label nama kalau misalkan yang awal-awal kita belajar pembuatan label nama untuk pemukiman gitu ya, ngitung luas. Nah, itu basic sekali ya. Jadi itu harus setidaknya itu kalian sudah tahu. Kemudian dari situ melangkah lagi bagaimana cara kita mengolah data dari digital elevation model ya. Dari data digital elevation model kita bisa menganalisis daerah tangkapan, daerah catchment area. Mulainya dari mana? Tentu kita mulai dari analisis aliran air atau yang kita sebut sebagai flow direction. Dari flow direction kemudian diakumulasikan jadi flow accumulation ya, melalui flow accumulation fitur toolbox ya. Kemudian baru kita dapat sungainya ya. Nah, saya kasih lihat petanya. Tadi saya kasih peta ya. Ntar saya cari dulu petanya di saya kasih peta ini sebetulnya Sulawesi Selatan, sebagian dari Sulawesi Selatan tepatnya ya, bagian selatan ada Kota Makassar, Kabupaten Goa, Jeneponto, Bantaeng ya, kurang lebih ada di daerah sini. Nah, ini adalah peta yang sudah saya kasih melalui Dennis ya. Nah, peta ini silakan diolah ya. Jadi kalau lihat peta ini ya, kalau mau lihat sebetulnya peta ini sudah benar ininya siapa sih koordinatnya ya. Koordinatnya bisa dibuat saja tuh jadi misalkan jadi degree, minute, second misalkan ya. Oke ya. Nah, sorry salah, jangan yang ini ya.
Nah ini ya. Nah, ini kalau dicek di peta ini udah benar koordinat koordinat lintangnya ya. Jadi ini sudah benar ya. Jadi memang itu kenapa saya simpannya dalam geodatabase ya. Nah, nanti latihan lagi bagaimana cara ini kan baru peta biasa ya. Dari mana memvisualkan datanya ya. Datanya misalkan mau divisualisasikan simbologinya mulainya dari classify atau stretch ya. Misalkan menggunakan yang paling umum ini misalkan ya, yang paling tinggi merah, yang paling rendah hijau, apply, jadilah seperti ini. Jadi ini daerah-daerah yang tingginya ya. Kemudian kalau mau lihat lebih ke ke 3D-nya, kita agak sedikit bermain manipulasi cara penyajian ya. Kita bisa hillshade ya. Agak ditunggu karena datanya besar nih. Hillshade. Ya, saya review saja ya sampai ini ya biar nanti oke, ini abaikan saja. Oke ya. Nah, nanti dia keluar data hillshade-nya, kemudian yang peta yang sekarang saat ini itu bisa dibuat transparan nanti morfologinya lebih kelihatan 3D-nya ya. Oke. Tunggu bentar. Oke, tunggu ya, masih mikir dia. Bentar ya. Ada yang mau ini? Nah, nanti kita tugasnya ya, tugasnya adalah bagaimana cara kita dapatin sungai Jenebrang ya. Jenebrang itu salah satu sungai yang cukup besar melewati Kabupaten Goa, kemudian Kota Makassar ya. Ya. Ini hillshade-nya. Ya. Saya abaikan. Tinggal saya buat display ya, di display kemudian transparan, ya ini terserah ya, saya coba 40. Nah, nanti dia kelihatan lebih 3D ya. Oke. Nah, Sungai Jenebrang tuh ini nih ya. Sungai Jenebrang ini adalah waduknya Waduk Bili-Bili, saya lupa namanya ya, Waduk Bili-Bili atau apa ya, saya lupa ya. Ini waduk yang ada di Sungai Jenebrang ya. Nah, kemudian nanti dicoba lanjutin lagi spatial analysis tools, kemudian hydrology ya. Nah, nanti biar mau tahu batas daerahnya gimana caranya? Ya, batas daerahnya kalau gitu saya kirimin datanya. Bisa via chat nggak ya kalau kirim data ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu saya kirimin beberapa data pendukung. Bentar, di mana ya datanya ya? Oke. Nah, ini dia. SAP pantai, batas wilayah kabupaten, batas wilayah aja ya. Saya kirimin dulu. Saya kirimin lagi pantai ya. Kemudian saya kirimin lagi data provinsi ya. Kalau mau lagi per kabupatennya Kota Makassar saya kirimin. Kota Makassar. Kemudian Goa ya, Goa penting. Kalau mau lagi saya tambah Maros sama Takalar ya, kabupaten ya. Takalar.
Oke. Batas wilayah sudah dikirim ya. Nah, itu nanti tugasnya itu aja ya. Saya hari ini tugasnya hanya mereview saja ya. Flow length. Jadi nanti harapannya sebetulnya kalau bisa Dennis dan KMIL minimal yang ikut latihan ini bisa keluar sampai PDF yang keluar layoutnya ya, nama ya, misalkan logonya logo KMIL gitu ya. Ya, sampai misalkan judulnya adalah, misalkan tugasnya adalah sampai keluar PDF yang ada layoutnya ya. Itu catchment areanya Jenebereng ya. Itu dikeluarin ya. Kemudian flow direction ya. Oke. Ya. Disesuaikan dulu, ditunggu ya. Sambil saya lihat update status tadi mana tadi. Chat. Oke, sudah ya, Kota Makassar sudah. Nah, data-data ini sebetulnya saya dapatin dari Badan Informasi Geospasial ya. Nanti kalian bisa ambil sendiri. Tapi kalau data DEM-nya saya ambil dari USGS ya, bukan dari Denmas ya. Karena Denmas ternyata masih banyak masalah tuh petanya ya. Oh, sorry. Saya salah ya, bukan flow length ya, harusnya flow direction ya, sorry ya. Salah saya. Harusnya flow direction. Sorry. Ini abaikan aja. Ini flow length itu untuk yang lain. Oke, ini ya. Ini flow direction, kemudian flow accumulation. Dari flow direction, ya settingannya oke. Ya. Ini saya matiin satu. Nah, ini kelihatan ya. Biar nggak terlalu berat, saya matiin sebagian. Udah semua datanya diterima? Oh, belum ya. Sebetulnya kalau SHP itu cuma garis-garis ya, bukan ini ya. Biar nanti di sini muncul garis-garis. Saya kasih contoh peta yang sudah saya coba buat. Saya buka ArcMap yang lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada langkah yang kelewatan loh sebetulnya. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang apa? Feel ya. Apa? Feel bukan iya, pakai. betul. Ada yang kelewat ya, ada yang nge ya. Nah, nanti kenapa feel penting ya? Karena nanti pas di titik yang tadi ya, yang sekalian lihat ya, yang ini ya, ini bolong ini. Ya, karena dia kategorinya wetted area. Jadi harusnya di fill dulu ini. Jadi kalau tidak di fill nanti airnya ke sini semua tuh. Ya, jadi dia bingung tuh ya. Oke ya, bagus ya. Kalau gitu saya fill ya. Saya kelewatan itu. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Harusnya di fill dulu ya. Nanti kalau di fill ini keisi dia. Kalau ini banyak bolong-bolong. Jadi area datar itu begitu. Sambilan saya lihat. Kelihatan nggak? Atau yang masih yang peta tadi yang kelihatan? Kelihatan danaunya sih, Pak. Oh, berarti ini ya, saya ubah share screen-nya ya. Saya lagi tunjukin, saya pengennya kalian bisa sampai mana ya. Nah, saya kasih lihat ya.
Oke, ini ya. Nah, ini adalah Sungai Jenebereng. Saya nggak tahu bacanya gimana ya, Jenebereng atau Jenebereng atau apa ya, Jenebereng ya. Nah, ini Sungai Jenebereng ya, ini catchment areanya. Nah, harapan saya kalian buat catchment area seperti ini ya. Nah, ini ada yang merah-merah, ini adalah batas wilayah. Nah, kalau misalkan saya tampilkan batas wilayahnya, labelnya saya nyalakan, ya, maka dia muncul. Sebenarnya di sini muncul nih ya logonya ya. Nah, itu ya ada Goa Kabupaten Makassar ya perbatasannya ya. Nah, harapan saya kalian buat seperti ini. Kemudian ya, kemudian itu disajikan di dalam bentuk petanya ya. Jadi ini kalau saya belum buat ya. Saya belum buat layout petanya ya karena harus ngikutin standarnya dari iWOS. Nah, nanti dibuat petanya ya. Misalkan drawing, mana drawing di sini? Customize, toolbars, draw. Sudah muncul di sini dia. Oke, ini dia ya. Nah. Oke ya. Nah, ini ya misalkan ya. Nah, ini nanti di sini dibuat dulu siapa si layoutnya ya, nama, kemudian ya judul gambarnya apa ya. Nah, kemudian ya ini tinggal diatur-atur aja ya, no color misalkan ya. Nah, ini kalau misalkan mau menggesernya, hati-hati menggesernya tuh ada yang di sini ya. Dia ada yang fitur yang ini ya. Yang ini nih untuk besar apa buat merubah posisi yang ada di dalam viewportnya ya. Kalau di AutoCAD itu namanya viewportnya ya. Di dalam gambar kita ya. Tapi kalau yang ini itu geser si tampilan di seluruhnya ya yang ada di sheet untuk layoutingnya ya. Nah, tapi kalau yang ini untuk besarin misalkan ini ya. Nah, dia yang besarin itu si petanya ya. Nah, setelah itu harapannya kalian bisa buat ngeluarin koordinat. Gimana cara ngeluarin koordinat? Ngeluarin koordinat, klik petanya, kemudian klik kanan, properties, ya, kemudian ada grids, new grids, ya. Ini bisa seperti ini pilihan ya, yang mana saja sebetulnya ya. Saya pilih yang pertama. Saya pakai label ya, saya nggak terlalu suka kalau misalkan ada garis-garis yang ganggu peta saya. Tapi itu selera ya, silakan saja ya. Finish, oke. Nah, dia akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini harus disesuaikan ya, harus hati-hati ya, disesuaikan ya. Nah, ini kalau misalkan saya perbesar atau perkecil ya, misalkan ini saya zoom out misalkan ya. Saya zoom out lagi. Nah, itu si koordinat ini akan menyesuaikan sendiri otomatis. Ya. Jadi si koordinat yang di kanan kiri sekeliling viewportnya ini akan menyesuaikan sendiri ya. Nah, tapi ini bisa diedit ya. Kalau misalkan nggak suka seleranya seperti ini, bisa stylenya bisa diubah ya. Misalkan labelnya mau yang kalau ini kan yang sebelah kanan kiri ini kan tulisannya horizontal ya, mau dibuat vertikal gitu ya, itu bisa ya. Nah, ya. Oke ya. Mana yang vertical label ya, vertical label left, right. Oke. Nah, jadinya tulisannya begitu gitu ya. Jadi nggak ganggu ya. Jadi nanti tinggal dirapikan ya. Nah, ini muncul yang logo koordinat ini. Tapi kalau mau dibuat bukan si tanda plus-plusnya tadi ya, itu maunya garis bentuknya bisa diubah ya, stylenya ya.
Saya coba, lamanya. Sabar ya. Urusan sama GIS harus sabar. Interval, saya lupa namanya. Oh ini ya. So, S-line ya, sebagai garis ya. Nah, kalau sebagai garis, nah, jadilah seperti ini, gitu ya. Nah, lagi-lagi ini sesuai standar. Biasanya setiap itu punya selera standar masing-masing, gitu ya. Nah, buat sampai sini harapan saya sebetulnya kalian ya. Jadi nanti buat logonya KMIL misalkan ya, bisa nggak Denis kayak gitu? Bisa, Jadi Pak, bisa. jadi setiap peserta keluar dulu tuh. Kalau nggak itu nggak didapat sertifikat. Siap, Pak. kalau tugasnya nggak diselesaikan sampai situ nggak kan. Nah, ini baru sampai koordinat. Ngeluarin legenda gimana? Legenda keluarin aja ya, keluarin, tekan legendanya. Nah, di sini kan banyak nih macem-macem gitu ya. Nah, yang keluar di legenda item ini akan sesuai dengan nama yang ada di table of content layernya. Jadi yang paling penting itu adalah pastiin dulu table of content namanya nggak aneh-aneh. Misalkan kalau mau nampilin flow accumulation ya tulislah dulu flow accumulation yang rapi ya. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya simplifikasi ya biar nggak bingung ya. Nah, saya cuman das Jenebrang ya sama batas provinsi sama si DEM ya, digital elevation model ya saya buatkan ya. Saya next. Oke, sabar. Jadi mikir. Not responding. Kalau not responding di GIS diemin aja tuh. Ya, dikeluar sendiri. Legenda, nextin aja. Kecuali punya waktu untuk ngutik-ngatik ya boleh lah ya. Kalau enggak, itu udah keluar ya. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Mau dimasukin di sini boleh ya, terserah ya. Lagi-lagi sangat tergantung dengan standarnya ya. Nanti lihat saja ya. Nah, ini legendanya. Jadi keluarin legendanya, kemudian keluarin note-nya ya, tanda note-nya ya. Nah, ini juga ini ya, nanti silakan ditentukan ya. Masing-masing bebas ya. Nggak punya ketentuan spesifik sebetulnya untuk masalah ini. Kemudian yang paling penting juga insert adalah scale bar ya. Scale bar ini harus bagi saya ya, karena peta di kita itu seringkali di kotak-katik gitu ya. Nah, scale bar ini akan berubah sendiri itu. Ya. Nah, ini masih dalam miles ya. Saya ubah dalam satuan misalkan kilometer ya. Oke, biasa lebih kecil tuh kan. Ya. Oke. Nah, ini akan berubah kalau misalkan petanya diubah. Otomatis berubah dia. Ya, enaknya GIS seperti itu ya. Kemudian insert lagi kalau mau skala teks juga boleh, silakan ya. Tapi saya lebih prefer ke skala bar ya. Kalau skala teks dia akan nyesuaiin sendiri dengan apa? Mana ya? Ini ya, misalkan ya. Nah, ini kan masih dalam mile, kita ubah dari ke sentimeter ya. Ini Oke, saya lupa ini map unitnya harus disamain ya. Saya lupa tadi settingannya apa ya. Coba kita buat kilometer dulu aja ya. Ya, nih 1 cm mewakili 2,95 kilometer ya. Saya enggak ya. nanti ini harus saya cek dulu di sini. General. Oke. Kalau ini sentimeter juga. Oke ya, sama ya, bener ya. Berarti silakan ya. Dia udah nyesuaiin sendiri berarti ya. Oke ya. Nah, ini akan berubah kalau misalkan petanya akan diubah. Ini ada skala nih di sini ya. Jadi kalau skalanya mau diubah menjadi 250 ya, maka di sini akan berubah sendiri ya. Si skala garis, skala itunya itu akan berubah sendiri ya. Jadi lebih enak. Nah, ini ya. Kan dia berubah sendiri itu skala bar scale barnya sama scale teksnya ya. Jadi berubah sendiri. Nah, nanti tinggal diubah-ubah ini. Gitu. Jadi
harapannya kalian bisa ngeluarin satu peta produknya gitu ya, langsung menyajikan. Nah, label-labelnya juga keluarin. Jadi semua peta yang saya kasih tadi itu sebetulnya nanti ya petanya itu banyak ya, jalan, irigasi, banyak banget itu datanya ya. Nah, munculin aja yang terserah kalian mau menyajikan apa. Jadi terserah aja, saya serahin ke kalian ya, mau menampilkan apa ya. Jadi yang penting kartografinya enak dilihat, rapih, bagus gitu ya. Kalau ini saya hanya menampilkan administrasi kota, kabupaten kota ya. Nah, ini kalau dibuka sebetulnya ya sudah ada namanya ya. Nah, nama batas kotanya tuh ini adalah batas kota Makassar dan Takalar. Kota Makassar dan Maros, Goa dan Kota Makassar dan Takalar. Nah, itu sudah ada batas-batasnya. Jadi ini nanti kalau labelnya dimunculin ya, jadi bagaimana cara munculin labelnya? Kan tinggal ketik label fitur ya. Nanti kalau diklik, dia keluar. Nah, tapi sebelum itu harus dipastikan labelnya labelnya itu yang di posisi label ini itu ditujukan kepada yang di atribut tadi, nama kolomnya adalah nama apa tadi ya? Kita lihat ya. Oke, nah ini ya. Nah, namo BJ ya. Nama kolomnya namo BJ. Kalau misalkan diklikkan itu ditampilin, maka dia akan keluar nama batas. Nah, nanti dibesarin, dikecilin, ukuran teksnya itu bisa diatur ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Balik lagi tadi prosesnya. Di sini ada pertanyaan? Mau Ya, nanya, penyajian apa? yang terkait sistem koordinatnya itu nggak perlu diatur UTM-nya gitu ya, Pak? Ah, kalau dia mau mengambil UTM, maka ini harus diproyeksikan dulu. Gitu. Jadi ini harus diproyeksikan dulu. Kalau ini pakai desimal dia, pakai menit ya. Jadi dia pakai ini nih, 5 derajat, 10 menit, 0 detik, south ya. Jadi pakai lintang selatan, pakai garis lintang dia acuannya ya, bukan UTM ya. Kalau UTM dia harus kapan kita menggunakan UTM, kapan kita menggunakan geografis ya, seperti itu ya. Kalau UTM itu lokal, saya lebih suka menggunakan UTM itu kalau dia daerah-daerah kecil. Sebetulnya untuk koordinat seperti ini bagusnya UTM juga ya. Ya lagi-lagi nanti tergantung sama penyajian standarnya ya. Kalau UTM saya biasanya untuk kota, hanya kota ya. Tapi kalau sudah antar kota untuk administrasi yang besar seperti ini, ya pakai geografis ya. Latitude, longitude ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi kalau pakai yang geografis itu settingnya di mana, Pak? Sama kayak yang... Settingnya di sini, di peta ya, di peta properties. Nah ini ya, degree, minute, second ya. Nah kalau mau ini koordinatnya sudah muncul nih ya. Ya, sebetulnya dia standarnya dia benchmarknya pakai WGS 1984 ya. Nah dia pakai degree ya. Nah ini bisa kita konversi sebetulnya, bisa kita proyeksikan menggunakan UTM ya, sangat memungkinkan ya kalau mau ya, tinggal projected, tinggal di UTM. Nah UTM-nya nanti sesuaiin WGS 84, dia masuk north atau south gitu, tinggal ditentuin aja ya. Tapi ini sebentar ya, panas banget. Saya buka jendela bentar. Oke, gitu ya. Jadi tinggal diacuin aja ya. Saya lupa Sulawesi Selatan masuk mana ya? Harusnya masuknya, saya browsing dulu. Sulawesi Selatan itu masuknya di South 50 ya. South 50 ya. Jadi tinggal dimasukin South 50. Ini ya. Nah, ini kan berubah dia. Oke, ini masih pakai ini ya. Ini harus diubah
diubah lagi ya. Satuannya harus diubah. Sorry. Grid-nya harus diubah. Oke. Lama ya. Oke, saya new grid ya. Oke, ini kok masih bentar. Saya balik. Oh, ini harusnya pakai meter ya. Oke ya, benar ya. Kemudian grid-nya, new grid. Oh, dia nggak keluar ya. Oke, remove. Ini ada nih. Oke, ini ada nih. Ini ada nih. Oke. Nah, ini ada nih. Oke. Nih ya, ini yang pakai Measure Grid ya. Nah, ini UTM ini. Ya, nanti ini nggak terlalu rapi ya. Nanti tinggal dirapihin ya. Nah, ini pakai UTM ya. Ada 2 nih jadi koordinatnya. Harus dimatiin dulu, bro. Oke, saya matiin dulu yang ininya ya. Oke, ini ya. Ini ya, lihat ya. Nah, ini UTM-nya ya. Ini pakai koordinat UTM. Nih. Ya, biar dia boxnya lebih banyak karena UTM kan lokal ya. Jadi pasti akan lebih banyak dia. Nah, ini ya. Ini ngatur. Jadi ini nanti tinggal diatur. Nih ya, jadi tinggal diatur aja nanti. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih gitu nanti. Bisa lah ya. Bisa? Oke? Dennis, bisa? Siapa? Yang lain mana? Bisa ya, yang lain ya? Bisa. Oke, ada yang pertanyaan nggak yang lain? Saya lanjut yang tadi. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjut yang tadi ya. Nah, ini ya. Ini fill. Nanti flow direction ya. Dari data fill flow direction, kemudian flow accumulation. Nah, kemudian nanti sambil nunggu ya, saya buka website saya ya. Kalau misalkan sudah dapat sungai, misalkan ya, dari flow accumulation itu kan hasilnya sungai ya. Nah, gimana mengkonversi flow accumulation menjadi kelihatan sungai, polyline ya, bentuknya polyline sungai ya. Nah, kalian bisa baca nanti di tulisan saya di sini ya, saya kirim di ini ya. Ini flow direction, kemudian dari flow direction ke flow accumulation. Saya okekan. Ya, kemudian bagaimana cara mengkonversi ya di analisis catchment area ini ya. Saya posting juga deh. Oke. Ada pertanyaan sambil?
Tes, 1, 2, 3. Belum, Pak. Ada yang lain, ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa ya? Jadi harus nanti semuanya harus bisa menghasilkan peta tuh. Peta dengan kopnya. Saya kasih contoh. Ya saya kalau lagi buat sederhana ya. Kalau lagi niat banget, ya keluarannya bisa lebih baik ya. Saya kasih contoh sambil nunggu ya, lama ya. Misalkan ini ya. Nah ini ya. Petanya misalkan bentuknya begini ya. Nah, saya juga bisa gabung tuh dari data Google ya. Nah, nanti kalau misalkan mau tahu cara informasinya gimana, cara masukin data Google ke dalam peta yes kita, ya, nanti saya ajarin. Nanti mungkin saya kasih buat tulisannya. Ini contoh yang sederhana banget gitu ya. Nah, buat aja minimal kayak gini ya. Layout petanya. Ya, ini buru-buru. Saya presentasinya kemarin buru-buru. Jadi hasilnya begitu ya. Kemudian di overlay dengan data citranya ya. Nah, kalau kita kan baru digital elevation model. Kalau ini udah pakai citra dia, biar saya bisa tahu situasi pemukiman seperti apa ya. Nah, ini kurang lebih jadi seperti ini. Nah, keluarinlah seperti ini, buat peta seperti ini. Ya, data-data yang kalian punya sekarang sudah ada semua, sudah saya kasih semua. Bisa menghasilkan peta ini sebetulnya. Nah, kalau ini pakai UTM ya. Nah, ini dibuat lebih merah karena biar lebih mencolok koordinat-koordinatnya ya. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Oh, belum follow accumulation-nya. Lama. Mau nanya, Gimana? Ada Pak. pertanyaan? Gimana? Yang peta orientasi itu tinggal ambil aja atau harus bikin juga, Pak? Gimana? Peta orientasi yang itunya, kop petanya kan tadi ada peta orientasi Sulawesi tampak atas ya, Pak. Oh, sebetulnya bisa kita bisa tambahin data peta lagi di sini sebetulnya. Tapi kalau mau bentuknya picture juga bisa, ya. Kalau mau nandain add data sebetulnya bisa ya, add base map atau add data ya. Jadi kita munculin tuh data petanya di sini ya. Itu mungkin ya. Kalau itu sih dimunculin tuh data mapnya ya. Jadi itu nanti dibesarin lagi jadi dia punya data peta yang besar di sini ya di sini. Ini sebetulnya datanya besar ya. Misalkan ini ya. Nah, ini datanya sebetulnya data Indonesia bahkan ini ya. Oh, nggak muncul ya Indonesianya ya. Sorry, ini Indonesianya itu. Nah, ini ya. Ini data Indonesia sebetulnya tuh. Ya. Dulu punya cita-cita mau ngolah data si Indonesia, tapi laptopnya nggak sanggup. Jadi dipecah-pecah ya. Jadi ini bisa aja nanti dimunculin di sininya ya. Kalau mau ya. Nah, ini harus dibuat dulu nih. Add data, nanti munculin di sini ya. Add data, nah, nanti saya lupa nih pertanyaannya. Ya. Coba dulu ya. Nanti caranya begitu ya. Tinggal di add data ya. Nanti dia muncul di sini. Nah, oke ya. Flow accumulation-nya sudah selesai ya. Oke, ini ya. Ini flow accumulation. Nanti snap per point ya. Snap per point-nya deketin aja ke laut ya. Nanti deketin ke laut ya. Saya buat katalog misalkan. Save file, point Genebere. Oke, keluar. Kemudian edit, start editing. Kelihatan ya? Continue.
create fitur. Oke, oke. Create point. Saya klik di sini. Oke, gitu ya. Kalau sudah, stop, save, yes, close, close. Kemudian baru snap PowerPoint. Input PowerPoint data, point Genebere, akumulasi raster, flow raster ya, flow accumulation. Oke. Nggak lama ini. Oke ya, udah ya snap PowerPoint-nya. Sorry. Kemudian watershed, flow direction, input snap PowerPoint, snap PowerPoint. Oke. Jadi kalau tugas akhirnya terkait dengan analisis debit keandalan debit, nah ini menarik ya. Tapi saya nggak tahu ya, di real boleh nggak ya analisis debit keandalan gitu. Jadi tugas akhir ya. Nah ini ya. Nah ini sudah dapat catchment-nya, udah selesai ya. Nanti tinggal yang lain-lainnya itu masalah penyajian. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Pak, kalau nampilin luasnya berarti pakai yang open attribute kayak kemarin. Yes. Yap. Ini udah ada kok sebetulnya. Nanti tinggal nggak ada ya. Add field luas ya. Sort integer. Oke. Field calculator, yes. Sorry, salah. Kalkulat geometrinya belum bisa. Oke. Ini harus di-convert dulu jadi poligon ya. Cara convertnya tinggal di-convert aja ya. Jadi conversion, cari raster, from raster, ini itu poligon. Nah ini ya. Nanti input raster